wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ayu Agustina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar perubahan sosial. Nah, apa itu perubahan sosial? Yuk ikuti terus ya videonya. Nah, sebelum kita membahas perubahan sosial, bahwasanya kita pasti tahu ya, dalam masyarakat itu pasti mengalami suatu perubahan. Misalnya saja yang awalnya masyarakat tradisional sekarang sudah lebih pada masyarakat modern. Kemudian lingkungan-lingkungan atau masyarakat yang awalnya fasilitas terbatas sekarang sudah sangat mumpuni atau memadai. Nah, hal ini terjadi seiring bertambahnya atau berkembangnya suatu teknologi, gitu ya. Nah, untuk lebih lanjut, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan di dalam masyarakat yang akan mempengaruhi sistem dan struktur sosialnya. Misalnya saja berdampak pada nilai sosial, norma sosial, sikap dan maupun pola perilaku di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut, kita simak yuk definisi-definisi perubahan sosial menurut para ahli sosiolog. Nah, yang pertama yaitu adalah Kingsley Davis. Kingsley Davis mengatakan bahwasanya perubahan adalah suatu perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan fungsi masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Selo Sumarjan, bahwasanya perubahan merupakan segala suatu perubahan yang ada pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, struktur sosial maupun pola perilaku masyarakat itu sendiri. Yuk mari kita klasifikasikan sebenarnya apa saja faktor penyebab terjadinya suatu perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, hal ini nanti dibedakan suatu faktor penyebab internal dan eksternal. Faktor penyebab internal itu sendiri berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar masyarakat. Yang pertama yaitu faktor penyebab internal. Ini terjadi karena bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Misalnya saja adanya mortalitas atau kematian, natalitas, kelahiran maupun emigrasi, urbanisasi maupun transmigrasi. Kemudian yang kedua yaitu adanya inovasi-inovasi baru atau penemuan-penemuan baru. Hal ini dipengaruhi adanya suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu adanya konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, permasalahan yang ada dalam masyarakat ini juga menjadi faktor internal ya, terjadinya suatu perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya revolusi ataupun pemberontakan di dalam masyarakat. Nah, itu tadi adalah faktor pendorong internal. Sedangkan faktor pendorong eksternal yaitu adanya pengaruh-pengaruh dari masyarakat asing atau budaya-budaya luar. Kemudian yang kedua adanya peperangan. Dan yang terakhir adanya bencana-bencana alam, misalnya gunung meletus, banjir, maupun tanah longsor seperti itu. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor pendorong atau penyebab terjadinya suatu perubahan sosial. Nah, berbanding terbalik dengan faktor penghambat terjadinya suatu perubahan ya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya masyarakat itu masih saja ada yang tidak ingin mengalami perubahan. Nah, hal ini terdapat beberapa faktor penghambat terjadinya suatu perubahan. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian yang kedua, sikap masyarakat yang tertutup akan suatu perubahan atau masyarakat yang konservatif, masih tradisional ya. Selanjutnya yaitu adanya vested interest atau nilai-nilai yang tertanam kuat di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Kemudian adanya stereotip atau prasangka-prasangka buruk terhadap suatu perubahan. Nah, selain itu juga keterbatasan dalam hal pembiayaan ya atau kemiskinan itu juga bisa menghambat untuk terjadinya suatu perubahan. Nah, itu tadi adalah faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya suatu perubahan. Nah, untuk menganalisis atau mengkaji suatu perubahan terdapat beberapa teori-teori perubahan. Yang pertama yaitu teori evolusi. Nah, teori evolusi
berasumsi bahwasanya perubahan ini dapat terjadi secara lambat untuk waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua yaitu teori linier. Teori linier ini berasumsi bahwasanya suatu perubahan itu dapat diarahkan pada titik tertentu. Jadi nanti gambarnya seperti garis seperti ini ya. Jadi dalam perubahan linier ini lebih dapat dikatakan suatu perubahan yang direncanakan, yang tadinya masyarakat bersifat tradisional mengarah masyarakat yang modern. Kemudian yang ketiga yaitu teori siklis atau siklus. Hal ini bentuknya nanti seperti spiral ya, gambarnya nanti di sini. Nah, teori ini berasumsi bahwasanya suatu perubahan dalam masyarakat itu terjadi secara berulang-ulang dan tidak ada satupun masyarakat yang mampu mengendalikan dan menghentikan terjadinya suatu perubahan. Nah, contoh penerapan dalam teori evolusi atau yang prosesnya lambat tadi ya, misalnya saja perubahan masyarakat yang bercocok tanam pada food and gathering ya, yang awalnya nomaden berpindah-pindah kemudian sedenter dan sekarang sudah pada taraf masyarakat bercocok tanam mengarah masyarakat industrialisasi seperti itu kan memerlukan waktu yang lama. Sedangkan pada masyarakat atau pada teori linier itu bisa kita terapkan pada masyarakat yang awalnya tradisional mengarah pada masyarakat modern. Kemudian sedangkan pada teori siklus atau teori siklis ya dapat dikatakan bahwasanya seperti mode ya. Mode ataupun gaya berpakaian itu berulang-ulang ya. Mengikuti fashion yang ada, yang fashion lama sekarang muncul kembali seperti itu ya. Perubahan selanjutnya yaitu teori konflik. Teori ini berasumsi bahwasanya perubahan itu terjadi karena adanya suatu konflik ataupun ketegangan di dalam masyarakat, adanya pertentangan antar masyarakat itu sendiri. Kemudian teori fungsionalis. Teori ini berasumsi bahwasanya perubahan itu terjadi karena ketidakpuasan suatu masyarakat terhadap kondisi saat ini. Misalnya saja fungsi kelembagaan yang tidak berlaku sebagaimana mestinya. Nah, untuk teori-teori perubahan cukup jelas ya, nanti bisa kita kaji lagi dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita bisa observasi dan kita terapkan teori mana yang lebih sesuai seperti itu. Kemudian selain itu kita juga akan mempelajari bentuk-bentuk perubahan. Nah, bentuk-bentuk perubahan ini ada cukup banyak sekali ya, tetapi akan mudah dipahami. Nah, bentuk-bentuk perubahan ini coba kita amati pada lingkungan sekitar kita. Misalnya saja yang pertama, bentuk perubahan berdasarkan kecepatan terjadinya suatu perubahan itu sendiri. Dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan evolusi dan revolusi. Evolusi itu yang prosesnya lambat, revolusi yang prosesnya cepat. Kemudian berdasarkan suatu perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau yang direncanakan jelas ya, adanya pembangunan infrastruktur masyarakat. Yang tidak direncanakan misalnya terjadinya gempa bumi, kemudian menyebabkan perubahan pada semuanya ya, perekonomian, kemudian sosial budayanya seperti itu. Berdasarkan arah perubahannya, perubahan itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu perubahan progres, yang mana perubahan ini berdampak pada peningkatan atau hal yang positif. Sedangkan arah perubahan regres ya, perubahan ini mengarah pada suatu penurunan atau berdampak pada negatif. Kemudian ada juga bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya, yaitu berpengaruh besar atau perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan besar di sini maksudnya suatu perubahan yang berpengaruh dan berdampak besar. Misalnya saja adanya pandemi COVID-19 ini ya, ini bisa berdampak pada perekonomian negara, pendidikan, sosial masyarakatnya maupun suatu budaya itu sendiri. Kemudian perubahan kecil atau perubahan ini berpengaruh atau berdampak kecil ya, dan ini hanya berdampak pada kelompok tertentu saja. Misalnya saja adanya perubahan mode berpakaian, gaya rambut
perubahan eh, stylish ya, fashion ini juga hanya berdampak pada orang-orang yang mengikutinya saja. Nah, perubahan-perubahan yang ada di masyarakat kita tentu saja membawa dampak tersendiri, yaitu ada yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Yang pertama, dampak positif terjadinya suatu perubahan yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian semakin luasnya lapangan pekerjaan. Kemudian meningkatnya pekerja yang lebih terampil. Kemudian terjadinya efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Kesadaran akan pentingnya tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kemudian terjadinya modernisasi, globalisasi. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya disintegrasi sosial atau perpecahan dalam masyarakat itu sendiri. Terjadinya kesenjangan sosial karena tidak semua masyarakat mampu mengakses perubahan. Kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan apabila proses industrialisasi tidak mampu diakomodir dengan baik. Kemudian terjadinya dependensi moral atau penurunan moral bangsa. Terjadinya kenakalan remaja, meningkatnya kriminalitas, kemudian munculnya budaya konsumtif, adanya westernisasi, sekularisasi. Westernisasi itu mengikuti gaya hidup kebarat-baratan ya. Kemudian westernisasi sudah sekularisasi, adanya kecenderungan untuk meninggalkan ajaran agama dan hedonisme, lebih mengutamakan kesenangan duniawi, serta lunturnya rasa nasionalisme maupun cinta tanah air. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi perubahan sosial. Nah, cukup jelaskan ya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, dapat kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, sekian dari saya. Tetap semangat ya belajarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.